Kita Mau ngomong tadi. Mau ngomong tadi. Enggak apa-apa, lanjut aja kok. Halo semuanya, balik lagi di podcast United Wave bersama gua Kotega dan ini Arul Dagul. Oke, podcast ini adalah untuk para pecinta Manchester United. Kenapa United Wave? Karena kita akan memulai ombak-ombak kemenangan untuk Manchester United. Wow! Bukan tsunami tapi ombak. Tsunami kan jarang-jarang, kalau ombak terus-terusan. Pelan-pelan gitu ya. Oke. Lu bilang kan suka United itu tahun 2006. Ya 2006-2007 lah. Betul, itu kan eranya udah era Glazer. Betul. Dan gue mau nanya deh, lu kan pasti nonton sebelum-sebelumnya kan, yang dari era 90-an itu sampai 2004-2005 itu kan. Apa sih yang lu kangenin gitu? Atau lu nggak inget aja sama sekali gitu? Lebih ke belum jadi fans MU sih waktu itu kok ya. Ya tapi kan pasti ada ngulik-nguliknya dong. Dikit, tapi yang aku ingat ya sama sebelum Glazer apa? Paling pengerekrutan Sir Alex doang. Tahun 86? Ya paling ngikutinnya itu. Itu tapi zaman kau masih jadi zigot itu. Betul. Belum mungkin ya. Masih rencana. Betul. Nah, kalau Glazernya pemilik sebelumnya bahkan mungkin aku nggak inget namanya kok. Ada yang keluarga Magnus itu. Nah, nggak tahu tuh. Yang sempat ribut juga sama Sir Alex Oh itu. ya? Iya. Itu nggak tahu. Jadi sama sekali nggak ada keinget apa-apa gitu. Nggak ada lagi. Karena kalau lu nanya gue pribadi, gue tuh ya kangen era sebelum Glazer. Karena ya sebetulnya sih bukan karena kangen era sebelum Glazer sih. Kangen karena ada Sir Alex Ferguson-nya. Karena percuma juga kalau zaman dulu tuh walaupun udah Glazer atau nggak ada Glazer, tapi itu bukan Sir Alex Ferguson ya, MU sih menurut gue juga nggak akan kemana-mana. Karena memang yang megang dulu semua sistem di Manchester United itu ya memang ya porosnya itu di Sir Alex Ferguson gitu, dari segala perekrutannya dan jarang banget kan Ferguson itu sign pemain yang mahal-mahal. Betul. Dia sign pemain paling satu musim juga belum tentu satu, dan kalaupun mahal kayak let's say Rio Ferdinand waktu itu jadi rekor pembelian back termahal karena memang dia butuh. Betul. Terus habis itu Berbatov karena dia butuh striker. Van Persie nggak terlalu mahal tapi karena memang dia butuh striker. Karena kan di musim sebelumnya dia kalah agregat gol gitu. Kalau dari lu sendiri? Kalau aku ingatnya malah itu kan udah basic banget ya, pemain-pemain hebat rekrutan Sir Alex. Yang aku ingat adalah pemain-pemain yang malah nggak perform kayak Obertan. Iya betul. Terus Butner itu aku siapa? Butner back kiri. Betul, itu tahu. aku ingat banget karena tapi dia debutnya bikin gol sama Shane Cole. Tapi habis itu kan nggak ada lagi ya. Iya betul. Itu aku ingat sih Obertan, aku ingat dia pas dribbling tiba-tiba out. Iya karena memang gimana ya, di zamannya Ferguson tuh emang ajaib sih. Iya. Pokoknya semua pemain yang dibawa dia hampir ya mungkin bisa dibilang 80% tuh jadi. Ya. Sedangkan dipegang sama pelatih lain, let's say Moyes, itu kayak lah MU yang musim lalu juara satu kok ini tiba-tiba di musim kedua setelahnya diganti sama Moyes langsung down banget betul. Kan. Iya. Emang Moyes kayaknya problemnya di dia sih, bukan di MU-nya. Jadi kayaknya penunjukan Moyes waktu itu salah sih ya. Pas itu kan rumornya adalah Moyes sama Pep kan. Iya. Nah, kenapa nggak pilih Pep sih waktu itu? Ya karena waktu itu si Pep itu udah keburu desain sama City. Sorry, sama Munchen waktu itu. Iya benar. Dan memang sih waktu emang yang zaman sebelum Glazer yang paling wow itu adalah perekrutan Ronaldo sama Beckham keluar dan ya treble gitu. Dan lu nonton treble dong? Nonton waktu itu kan 2009 itu kayaknya sport. Enggak dong, treble 98 99 maksudnya. Ya treble kan treble juga. Enggak. 2009 2007 2008 itu double. Bukannya treble ya? Enggak. Salah itu sumber berarti. Wah gila. Kok nontonnya Wikipedia atau apa ya? Aduh. Dihujat saya ini di komen. Tolong ya dihujat ya ini fans Kardus kalau katanya. Mohon maaf. Jadi treble itu 98 99. Bukannya salah berarti. Salah persepsi. Salah persepsi. Oke. Habis ini aku akan baca-baca lagi guys ya. Oke. Jadi oh iya berarti itu udah dibeli Glazer apa belum ya? Belum. 2005 ya Glazer ya? 2005 Glazer. Yang maksud aku treble tuh tahun 98 99. Iya. Yang golnya si Sheringham sama Solskjaer itu. Iya itu aku tahu cuplikan-cuplikannya. Iya, itu ada yang lu terkenang banget nih apa gitu. Apa nggak nonton ya, paling
golnya Ole Gunnar yang menancap gitu, dan waktu itu kan pemain-pemain muda MU kayak Beckham, Gary Neville kan masih muda kicik lah, lah ya. masih Iya, kicik iya, betul-betul itu ya. sih yang aku Dan ingat memang ya musim itu sih selain treble yang lebih teringat tuh pasti waktu golnya Ryan Giggs di FA Cup lawan yang Arsenal. lari di kiri. Iya, yang dia lari iya, kiri iya, sendiri iya. terus ya buka baju yang pakai jersey iya. putih ya Iya, itu gitu. Itu aku ingat sih. Terus menurut Koko kan kita udah bahas kenangan tadi. Iya. Bisa nggak nih kita travel lagi sekarang? Kalau untuk treble sekarang bisa. Kenapa? Menurut gua bisa. Kenapa? Karena ya kalau misalkan si Ten Hag ini, gue percaya nih sama Ten Hag kalau dia tuh akan jadi sesuatu gitu. As long dia itu difasilitasi dan disupport oleh Sir Jim Ratcliffe. Menurut gue kalau untuk treble masih bisa, masih achievable banget gitu. Aku juga setuju sih kalau misalnya kita kasih kesempatan ke Ten Hag, menurutku masih ada kesempatan untuk itu. Kalau misalnya gonta-ganti nanti kan kayak Betul, nggak karena ada kalau lagi gonta-ganti sistemnya. ulang lagi Betul. gitu. Jadi kan. Koko tim Ten Hag stay atau out? Stay dong. Stay. Yang lain gimana? Kalau Suruh lu? komen dulu kali ya. Boleh, yang lain dulu, komen out dulu. apa stay gitu. Kalau Iya. Arul sendiri gimana? Stay lah, karena capek juga ya. Apa namanya, gonta-ganti pelatih, sistemnya ganti lagi, nanti staffnya ganti lagi, skema ganti lagi, coba-coba pelatih juga pasti ganti lagi ya. Kayak main FIFA aja, kalau misal kita nanganin tim satu misalkan, Iya. kayak coba formasi ini dulu sampai 5-6 match baru ketemu formulanya. Kalau ini real life pasti lebih ribet lagi dong. Betul. Makanya Ten Hag stay bro. Gosip-gosip Southgate mau ke MU. Aduh, ada Southgate, ada Zidane, ada siapa Graham Potter lah, ada Thomas Frank itu beritanya ada terus gitu. Dan kalau menurut Arul kira-kira dengan Ten Hag stay dan dia disupport, kira-kira berapa lama sih MU akan ya paling nggak dapat Liga Inggris nih? Saya mengikuti kata Pak Jim aja ya, 3 tahun lah. Emang dia udah ngomong 3 tahun? Iya, dia pokoknya proyeknya adalah 3 tahun gitu. Dia kalau nggak salah ngomong MU yang sekarang itu bukan kayak sklar lampu yang on off katanya, nggak secepat itu. Jadi paling nggak 3 tahun lah untuk Pak Jim ini percaya ke Ten Hag. Gitu. Jadi kira-kira siapa yang harus dibuang dulu? Pemain yang harus dibuang menurutku adalah yang tua-tua sih. Seperti? Casemiro waktunya sih. Ya, Cari itu kan pengganti katanya ya. mau dibeli Arab. Betul. Terus siapa lagi yang di cadangan? Kayak cadangan gak apa-apa bertahan, tapi ada beberapa yang harus di-upgrade gitu. Untuk tandem yang udah bagus-bagus. Misalkan kayak Martinez menurutku udah bagus, cari tandemnya aja. Misalkan Varane kayaknya udah jual aja gak apa-apa. Lindelof cadangan, kita butuh kayak back yang lebih berkualitas lagi. Terus di tengah tadi Casemiro. Terus di penyerang mungkin kita butuh 1-2 pemain yang lebih senior, mungkin usia 25-an ke atas gitu Iya, kali ya. iya, Karena iya. depan kita kan kayak udah muda-muda banget ya. Højlund, Garnacho gitu. Itu sih kalau aku. Kalau koko siapa yang dijual dulu? Kalau iya bener yang tua-tua kayak Johnny Evans itu udah ya udahlah itu oke. AWB kalau bisa ditukar aja lah. Kenapa sama kok siapa. padahal bagus AWB? Ya bagus buat nyetopin ya. Tapi Iya, iya. kalau untuk penyerangan menurut gua tetap lah bukan kelasnya United lah. Dia tetap mesti nyari pemain yang benar-benar bisa ya at least kayak TAA kayak gitu-gitu atau Achraf Hakimi itu kan oke gitu. Dan kalau untuk striker emang mesti diganti sih dan ada kabarnya nih. Kalau musim depan itu Sir Jim Ratcliffe itu mencari striker dan back. Ya kan dan si Dean Ashworth yang dari Newcastle itu Ya, betul. dia kan udah merekomendasikan si strikernya itu si antara Osimhen, Vlahovic sama yang Joshua Zirkzee itu juga dicari dan kalau si Dean Ashworth sendiri dia tuh merekomendasikan back itu si Gelson Bremer yang ada di Juventus. Iya. Kemarin aku juga baca yang Bremer itu, dan dari 3 tadi yang aku pilih sebenarnya Osimhen atau kalau kata Speed tuh Omisen. Tahu Speed nggak? Tahu. Nah, Itu Omisen, yang dia YouTuber teriak-teriak. ganggu itu kan, Iya. yang kemarin sempat nyekat si kakak itu kan. Betul itu. Kalau aku Omisen sih karena musim lalu kan terbukti ya. Walaupun sekarang mungkin agak flop dikit. Musim ini kan dia kurang bagus karena kan di awal-awal musim ini dia kan ada banyak permasalahan dengan apa pelatihnya gitu-gitu. Nah kalau aku itu karena yang tadi nama lainnya adalah Vlahovic emang di Jupe lagi. Jupentini. Jules Perez. Oh iya, sorry.
Nggak usah diingetin apa sih? Apa sih? Agak takut saya ngebahasnya Gitu ya? kan. Oke, sorry. Oke, Zirke masih muda sih. Joshua Zirkzee yang dari yang orang Bolonya Belanda bukan itu. sih? Hah? Bolonya bukan? Iya, Iya, di Bolonya enggak, gitu. belum sih. Omisen sih udah terbukti. Omisen sudah terbukti. Osimen kenapa jadi Omisen anjir? Victor Osimhen. Osimhen ya itu sih karena mungkin lebih terbukti dan mungkin butuh tandem buat Højlund. Siapa tahu siapa Ten Hag butuh penyerang pakai 2 penyerang gitu ya. Dia yang lebih cocok. Nah, terus si Sir Jim Ratcliffe ini kan diam-diam sudah ada pergerakan nih. Yang tadinya sahamnya 25% sekarang jadi 27,7%. Naik lagi ya? Naik lagi. Ngeri ya kan? ngeri Dia Bapak udah kita. mau bikin The Wembley North yang kapasitasnya 100.000. Stadion baru ya. Stadion baru dekat Old Trafford dan Old Trafford kan nggak jadi. Itu udah salah satu pergerakan dia. Berarti Terus kita yang bisa ke 2 stadion nanti kok. Semoga ya, Yoi. semoga musim Tolong depan lah. kita bisa terbang ke sana ya. Amin, Dan saya juga doakan untuk para pendengar supaya bisa naik haji ke Old Trafford. Yoi. Wey, gitu. Terus gimana? Iya, terus kan kedua dia itu sudah hire Omar Berrada. Yoi, CEO ya. CEO dan dia nih bilang, pokoknya kalau ada pemain 2 musim nggak perform, udah waktunya dipangkas dibuang. Betul. Setuju gak? Setuju kalau itu ya, karena kalau udah nggak perform ya udah buang aja, ngapain ditahan-tahan, karena sekarang ya gaji-gaji pemain MU kan tinggi-tinggi ya. Kalau dipertahanin nanti budget lagi, makanya harus dibuang ganti lagi yang baru. Tapi yang aku suka dari Pak Jim ini ya adalah sekarang kita punya owner yang nggak AFK. AFK, Oke. away from keyboard. Yoi, Oke. karena waktu Glazer kan nggak pernah turun nemuin supporter. Iya. Pak Jim kemarin kan ketemu sama fans-fans pas Betul. 15 Februari ya? Iya. 14 apa 15 yang Apanya? tragedi Munich? Tragedi musik 6 Februari. 6 ya? 6 Februari. Kenapa aku ingat pemilu sih? Aduh. Nah, Jadi itu- 1, 2, 3. 4 besar Oh, MU. 4 besar maksudnya, luar biasa. Ya, Oke. Nah makanya itu kan waktu 6 Februari dia ikutan seremonialnya, turun sama manajer sama pemain Sama itu. Bruno waktu itu. Ya, yang Glazer itu nggak pernah lakuin sama sekali kan. Iya, Itu betul, bagus. Terus bangun-bangun stadion, manajerial dibenerin. Dan satu statement yang aku suka dari Pak Jim adalah dia nggak pengen mendatangkan Mbappe dan pemain-pemain mahal lainnya. Dia maunya pengen ngapain? Wonderkid katanya itu. Siapa wonderkid yang kira-kira disebut sama dia itu? Siapa ya Wonderkid ya? Bellingham. Enggak mungkin. itu agak sulit ya. Itu ibaratnya lebih sulit dari Tsunami Trophy. Iya. Siapa kan? dong? Kalau wonderkid, menurut gua wonderkid yang bisa masuk ke MU itu salah satu bek Atalanta, ada Giorgio Scalvini, itu ada disebut juga. Terus juga yang lagi santer nih pemain Benfica, Joao Neves. Oh Neves. Iya. Dan ada lagi pemain Benfica, back Antonio Silva, itu juga menurut gua salah satu wonderkid. Oh, sama ada satu lagi pemain tengah. Siapa tuh? Keturunan Jerman yang dari Schalke, Hasan Odraogo. Wis. Wih. Itu yang nonton karir modku di FIFA pasti tahu. Karena aku beli pemain itu. Tahu ya? Tahu. Hasan Odraogo. Hasan Oke. Kemarin pas Piala Dunia U20 kan dia dibawa. Itu dia. Betul, Tapi kalau misalkan butuh pemain muda ya, yang perlu didatangkan adalah Wirtz. Florian Wirtz. Aku suka banget Oh, gaya berarti mainnya. kalau dia datang untuk ngedepak si Bruno Fernandes dong. Pengganti kan Bruno udah nggak muda lagi. Jadi Kata siapa? kataku sekarang dia berapa? 29 habis itu 30. Enggak Habis akan 30, 31, 32 betul. 33, Aku iya. takutnya dia cedera aja sih karena udah beberapa musim kan dia mainnya full terus diforsir terus Ya. di negara kan juga gitu. Gue setuju sih kalau Bruno layak diganti bukan karena umur sih, tapi lebih ke performa sama leadership dia di lapangan. Ya beberapa kali kita ada kebobolan, apalagi terakhir lawan Liverpool, itu karena dia gampang jatuh. Betul. Bukan begitu? Betul. Dan terus juga udah jatuh, ngambek sana, ngambek sini, itu yang repot gitu. Walaupun dia dipuji leadershipnya waktu Rashford di menit terakhir nggak jadi golin. Betul. Terus dia nyamperin iya, gitu kan. Dia nyamperin ya itu emang itu. Cuman kan terlebih daripada itu kita butuh ya 90 menit itu lu harus perform gitu kan. Dan oke itu kan tadi gue bahas Omar Berrada kan. Terus kalau yang tentang Dean Ashworth gimana? Menurutku ada pergerakan yang bagus karena Newcastle kan kemarin-kemarin kita lihat dia kan kayak sport directornya ya. Iya. Nah mungkin keputusan atasnya kan pasti dia beli pemain, deal-dealan, harga gitu ya. Nah menurutku Tonali datang, kemudian Iya. pemain-pemain muda juga ada yang berkembang kan dari akademi dia. Ada Antonio Gordon, terus ada lagi si Tino Lewis, Livramento. siapa namanya? Siapa? Ada yang namanya Lewis nggak di Newcastle?
Bukan. Luis. Pokoknya pemain mudanya itu, aku lupa lagi. Rico Lewis. Nah, itu. Itu kan di Bukan, itu City. Ada Itu City, pokoknya Rico pemain Lewis. mudanya Newcastle yang aku beli di Career Mode gitu. Aku lupa namanya. Itu kan juga datang dari akademi. Nah, menurutku itu sejalan sama DNA-nya United. Anjay, ngeri banget Luar bahasaku. biasa, darah Kardus muda ya. tapi bahasaku DNA. Luar biasa. Gitu. Oke. Berarti ini bisa nggak dengan owner baru kita ini treble ya berarti ya? Menurut gua kalau treble achievable banget, tapi kalau untuk kayak zamannya Sir Alex Ferguson kita 26,5 tahun lah dia berjaya menguasai itu agak sulit karena Iya. memang ya mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Nggak ada yang selama itu juga kan kok ya? Nggak ada yang selama itu ada pemain-pemain aja juga ya mereka pasti ya apa ya? Pergi juga lah. Ya nggak nyari akan duit lah bertahan. intinya lah ya, selama gua nggak nyaman gua pindah. Beda sama zaman dulu ya. Kayak let's say ya, si Giggs, Paul Scholes apa segala itu kan orang yang bertahan gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang udah susah untuk cari yang seperti itu gitu. Dan oke, berarti kalau dilihat-lihat lu seneng nih dengan Sir Jim Ratcliffe itu masuk ke MU. Betul, karena aku Walaupun suka dia- pergerakannya ya. Iya, karena suka pergerakannya. Tapi sebelum Sir Jim Ratcliffe kan itu ada tuh si Sheikh Syekh itu ya? Jassim. Syekh Jassim. Ya, dulu lu lebih milih Sheikh Jassim apa sih Sir Jim Ratcliffe ini nih? Jujur ya, saya memilih Syekh Jassim. Kenapa? Karena duit semuanya tentang uang ya. Wah, Dan kamu mata duitan sekali ya. sangat kok. Kamu ini Gen Z yang mata duitan ternyata ya. Saya pengen kaya, saya pengen punya villa di Lombok. Kok di Lombok Iya, sih? betul. Oke. Oh, orang Lombok Betul, soalnya. karena orang Lombok gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Pasti kita mengakui lah, banyak lah fans MU yang memilih duit Arab ini. Karena kita juga berkaca ke rival kan, duit Arab, ke PSG, duit Arab gitu. Kalau lu bilang kita semua pasti pilihnya Sheikh Jassim. Oke, kita bedah. Kenapa pasti pilih Sheikh Jassim? Uang. Uang. Dan uang. Dan ketiga uang. Uang. Betul sekali karena sekarang apa-apa butuh uang. Betul. Betul. Tapi benar-benar tapi memang gini ya, ya semua orang patah hati lah ya dengan dibilang wah Sir Jim yang akhirnya ternyata Sir Jim bukan si Sheikh Jassim gitu. Tapi ternyata setelah Sheikh Jassim dapat, dia tuh benar-benar menurut gua membuka semua pikirannya fans Man United. Syekh gitu. Jassim apa Ratcliffe? Sir Jim, ya. Sir Jim. Setelah Sir Jim beli MU itu emang ternyata dia membuka semua pikiran gitu dan ternyata dia tuh bener-bener kita tuh udah nggak terlalu mikirin Glazer. Betul. Paling kita cuman ketakutan itu kayak wah ini ntar si Glazer kira-kira akan berbuat onar apa lagi ya gitu. Cuman so far sih kalau kita lihat kayaknya memang si Sir Jim ini memang ngurusin semuanya dan ya Glazer tinggal terima uangnya aja gitu dan mungkin ya memang Glazer nggak mau jual MU karena dia tahu lah sebagai pebisnis. Betul. Ya MU ini masih ada nilainya. Betul. Buktinya, Klub terbaik dunia kok. Iya. Gimana? Buktinya Adidas saja masih sanggup ngasih setahun 90 juta pound sterling gitu kan dan menurut gua ya nggak salah gitu dan Sir Jim Ratcliffe ini ya pinter. Oke, gua ambil 27,7% dulu ya. Who knows tiba-tiba dia jadi saham majority gitu dan ya menurut gua ya kita tunggu lah ya apa yang akan dilakukan sama Sir Jim dan tadi kan lu bilang lu dukung Jassim ya? Iya. Tuh. Boleh lah, ini kan di area di masa-masa Lebaran, Idul Fitri. Ini gue aja pakai baju ketupat nih kan, ya kan gitu. Tapi Boleh kok lah. emang enggak milih duit Arab? Kenapa? Enggak milih duit Arab. Enggak sih. Aku yang penting menyenangkan aja nonton MU. Oke. Berarti ke MU-nya ya. Oke, berarti saya akan minta maaf nih kok. Ya harus minta maaf. Gitu. Oke, saya akan meminta maaf kepada Sir Ratcliffe ya atas keraguan saya atas terpilihnya dia jadi owner baru. Saya ragu awalnya tentang movement yang akan diambil, duit yang akan dikucurkan, tapi sekarang udah terbukti dia juga udah berani jor-joran, pergerakannya bagus dan tolong juga yang nonton ini minta maaf di komen ya. Saya yakin saya tidak sendirian memilih duit Arab itu. Gitu kok. Oke, Maaf itu saya dari diterima lah. Arul ya. Permintaan maaf saya juga sudah disampaikan oleh Oke, sekian podcast United Wave kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan komen guys.